Kemarin, di episode sebelumnya, gue udah coba bahas mengenai kebebasan kita itu dibatasi oleh kita sendiri. Gue membahas bahwa yang mengancam demokrasi kita hari ini adalah non-state actor. Nah, di episode kali ini, gue mau bahas mengenai bagaimana kebebasan kita itu juga dibatasi oleh negara. Contoh batas konkret yang bisa lo lihat adalah ambang batas pencalonan presiden. Yes, untuk jadi pemimpin negara di Indonesia pun, orang nomor 1 di Indonesia pun, itu dibatasi. Dibatasi sama yang namanya presidential threshold. Presidential threshold atau yang disebut PT, gampangnya adalah ambang batas minimal. Nah, ambang batas ini udah diterapkan oleh Indonesia sejak tahun 2004 dan terus meningkat sampai 20%. Pada tahun 2009 sampai sekarang itu masih berlaku. Jadi, untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden Indonesia, kita itu harus dapat restu dari partai atau gabungan partai yang punya tiket 20% suara tadi. Nah, angka 20% ini udah sering kali jadi perdebatan. Ada yang mengatakan angka tersebut itu terlalu tinggi. Dan, setelah gue pikir-pikir, ya iya juga sih. Presidential threshold ini udah berkali-kali digugat. Mulai dari aktivis, akademisi, politisi, hingga DPR fraksi PKS dan Demokrat aja ngegugat. Tapi hasilnya ya gitu, ditolak semua. Gue cuman penasaran, kalau misalnya harus 20%, which is too much, partai-partai ini kan dipaksa untuk menciptakan koalisi. Padahal di Indonesia, negara dengan sistem presidensial, koalisi itu lemah. Bisa hari ini koalisi, besok lo bisa oposisi. Selain itu, PT ini dapat menciptakan bibit-bibit, dia lagi. Ada gium politik yang paling terkenal, Lord Acton. Beliau berkata, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi pada akhirnya, politik transaksional itu dapat terjadi lagi. Coba deh, menurut teman-teman gimana? Dengan calon pemimpin yang emang berkualitas, tapi nggak bisa mencalonkan hanya karena nggak dapet tiket dari partai atau gabungan partainya nggak sampai di angka 20%. Kalau misalnya teman-teman di posisi itu sekarang, apa yang akan teman-teman lakuin? Ya, walaupun ya, mungkin emang nggak semua dari teman-teman itu mau jadi presiden. Tapi hey, who knows? Bisa jadi di tahun 2044 lo punya potensi itu. Eits, kenapa harus 2044? Nah, ini juga menarik. Untuk saat ini, saat gue buat video ini, bagi Gen Z, jangan berharap bisa jadi presiden di Pilpres 2024, 2029, atau 2034-2039. Kenapa? Karena kita juga dibatasi dengan syarat minimal usia capres-cawapres. Jadi, dalam Undang-Undang Pemilu, mengatakan bahwa capres-cawapres itu harus 40 tahun ke atas. Nah, gue juga nggak tahu sih alasan jelasnya apa. Kenapa harus spesifik 40 gitu? Katanya sih karena secara psikologis ya, usia kematangan pemimpin itu ada di usia 40 tahun. Tapi kita aja sekarang udah masuk ke era disruptif. Dunia modern, percepatan teknologi, pada akhirnya membuat kita lebih cepat untuk berkembang. Teman-teman pasti sering kok ngelihat junior di kampus atau orang yang lebih muda, terus bilang, wah gokil nih orang, keren banget sih. Jadi menurut gue, usia di bawah 40 tahun itu bukan berarti belum capable. Coba kita komparasikan dengan negara lain. Ada banyak banget pemimpin yang udah mimpin negara dengan umur di bawah 40 tahun. Misalnya, Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia. Beliau dilantik saat berumur 34 tahun. Terus ada Jacinda Ardern, PM Selandia Baru, dilantik saat berumur 37 tahun. Ada Leo Varadkar, PM Irlandia, dilantik saat berumur 38 tahun. Kita juga punya tokoh nasional kayak Jerry Sambuaga, Emil Dardak, Andi Sudirman, Prananda, yang memang masih muda, punya kualitas, serta kematangan yang memang mumpuni. Terus mereka semua nggak bisa dicalonkan jadi presiden cuman gara-gara belum umur 40 tahun. Padahal, di Undang-Undang HAM tahun 1999, kita itu udah berhak dipilih dan memilih. Dipilih loh ya. Nah, tapi menariknya, di Undang-Undang Pemilu, untuk lo jadi presiden, lo harus di umur 40 tahun dulu. What do you think guys? Is it fair enough? Di episode kali ini, gue pengen balikin lagi ke teman-teman.
Di mana demografi kita udah didominasi oleh anak-anak muda, apakah pembatasan seperti presidential threshold dan batas usia capres-cawapres masih relevan sampai sekarang? Mari kita berpikir bersama. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Deal? Cheers!